Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi, Baik, dengan siapa di mana? dengan hamba Allah Umi di Rantau Prapat. Gimana? Di mana? Di Rantau Prapat Umi, Di Rantau daerah mana itu? Mohon maaf, lupa kami. Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, baik ya. Sumatera Utara, baik. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, begini Buya, beberapa hari kemarin kan di rumah ada acara 7 bulanan adik ipar saya gitu kan Buya. Jadi di situ kita masak-masak gitu Buya, motong ayam segala macam di situ, cuci ayam, darahnya mungkin Buya terciprat-ciprat ke air yang ada di bak situ aja mungkin Buya, dan air itu mungkin kan tidak sampai 2 kula gitu ya kan Buya. Jadi udah begitu Buya, cara mencucinya mungkin dengan dimasukkan semua ayam itu ke dalam bak itu tadi Buya gitu. Meskipun pada akhirnya ditaruh ke tempat yang jarang-jarang, yang bolong-bolong yang bisa airnya itu tadi keluar dari situ gitu Buya. Jadi yang mau saya tanyakan Buya, saya jadi was-was gini Buya. Saya mau bilang gitu kan ke mereka kalau nyucinya harus dialiri air satu-satu, cuman saya takut Buya gitu, takutnya gini, nanti kalau saya bilang begitu apakah mereka tidak tersinggung atau gimana, nanti pikirnya saya sok gimana gitu kan Buya. Jadi ada rasa kayak bersalah gitu Buya, apakah itu dosa gitu untuk saya gitu Buya kan. Dan dan yang kedua Buya, saya juga sering was-was kalau di kamar mandi gitu kan Buya, takut kalau anak perempuan saya kencing itu kadang bolak-balik saya tanya, udah kencingnya disiram belum, tadi kencingnya gimana, nyiprat-nyiprat nggak segala macam gitunya Buya kan. Jadi mungkin itu saja yang mau saya pertanyakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, mau jawabannya. Assalamualaikum Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, silakan Buya. Sebetulnya ada kemudahan di dalam kita beragama. Kalau kita nyembelih kambing, ayam atau sebagainya itu, maka nggak usah disucikan itu darahnya. Maka darah yang nempel itu dimaafkan. Darah yang nempel dimaafkan. Ya, ya. Justru kalau disuci harus dicuci dengan benar. Nah, mungkin Anda ikut mendengar pemahaman ini ya. Dicuci dengan benar, maka dengan cara yaitu air didatangkan dan bersih. Baik, seperti itu. Nah, kemudian permasalahannya adalah kebalikannya. Ada air langsung itu hanya dibersihkan, bukan disucikan. Menurut Anda kan begitu. Dan betul dalam mazhab Imam Syafi'i, berarti kalau caranya air disiapkan dulu baru dicempurin yang berdarah, maka itu hanya membersihkan, bukan mensucikan. Tapi ini sudah berlalu. Kita ikuti pendapat orang yang mengatakan bahasanya demikian itu adalah yang penting pada dasarnya. Kan dalam mazhab kita Imam Syafi'i membedakan antara air yang didatangkan dan mendatangkan. Mazhab kita harus kita pegangi yang demikian itu. Oh, kan mazhab jumhur Syafi'i. Cuman dalam keadaan tertentu orang seperti Anda ini harus diberi yang lain. Karena Anda sudah punya paket palsu, Anda terlalu ngantuk orang jadi. Anda menyakitkan orang nanti. Bilang, wah kemarin makan najis semuanya, haram semuanya. Anda bikin masalah satu kampung nanti. Ini. Sudah, Anda tidak usah mikir yang lalu, biar berlalu. Hanya ke depan kalau ingin memberitahu, ke depan. Kalau nyembelih ayam lagi, hendaknya apa? Yang lalu jangan dikatakan salah. Karena masih ada ulama yang membenarkannya. Jadi yang lalu biar, khususnya Anda pun gak ada masalah ikut pendapat. Ulama mengatakan, boleh itu, gak ada masalah semacam itu. Dengan cara didatangkan. Apakah air didatangi? Baik, jadi untuk Anda sudah tidak usah mikir yang lalu. Dan tidak usah nasihati deh, nggak Anda was-was kok. Sebab orang was-was itu suka menular. Menularnya apa-apa? Menjadikan orang kayak dia. Anak Anda pun sudah Anda didik mau jadi was-was kan? Anda tanya terus ngicing di mana ini, Anda ribet, Anda merepotkan orang, Anda banyak dosa setelah ini. Sudahlah, nggak perlu anak sudah Anda siram loh nak, ya sudah kalau itu Anda jangan bertanya macam-macam. Yang penting Anda nasihati untuk menyiram, selesai, nggak usah nyiramnya gimana Anda. Yang penting Anda ajari pertanyaan nyiramnya, insya Allah nyiramnya juga seperti itu, nggak usah bertanya. Bahkan kalau seandainya anak Anda tidak menyiram, berbohong, Anda masuk itu Anda tetap nggak dosa kok, nggak karena Anda sudah nasihati kan.
Dan yang Anda injak kok kencing, tapi dia ngomong sudah disiram. Anda nggak ada masalah sholat Anda nggak tahu kalau itu kencing kok. Cukup Anda ajari anak untuk jujur, satu. Cukup Anda ajari anak untuk menyiram yang benar. Selesai, dari banyak tanya. Anda ngerepotkan anak. Akhirnya anak jadi was-was. Lihat kenapa setua keluarga itu was-was semuanya? Karena bapaknya yang paling ustadz itu was-was. Ustadz was-was nular. Was-was itu adalah penyakit. Dan bisa sembuh kalau dia bisa menyelesaikannya. Dicuekin was-was itu dia. Was-was aja, makanya jangan dipikirin. Kalau anak Anda pulang keluar dari toilet, sudah Anda diam saja, jangan nanya. Mau nanya, jangan diam. Anda boleh mikir yang lain deh. Jalan keluar ngeliat ayam nggak atau apa begitu ya. Jangan Anda mikirin. Setelah Anda kamar mandi, kamu nginget anak saya nyiram, jangan lupakan. Sebab yang namanya was-was itu tidak boleh dituruti. Kalau turuti nggak boleh, tambah jadi. Dilawan juga tambah jadi nyinyir kayak. Seperti itu ya, insya Allah. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya dan dari kepada hamba Allah ya yang di Sumatera Utara ya, bisa Muhammad sampaikan, hilangkan rasa was-was Anda karena itu nanti akan menjadikan hidup Anda capek ya, dan juga jangan khawatir juga dengan terlalu was-was itu masalah psikologi. Jadi harus sudah datang kepada ahlinya. Jadi bukan biasa. Itu kan mohon maaf, Anda sakit sebetulnya. Makanya kami himbau kepada orang was-was itu bukan biasa, dia sakit kalau dibiarkan akan tambah parah. Di sana banyak ahlinya, pakar-pakar psikologi yang bisa menyelesaikan, membantu untuk menyembuhkannya. Yang menyembuhkan hanya Allah, tapi kita berusaha ada ilmu.